Jadi kita bersyukur yang dikumpulkan malam hari ini ya dalam rangka i'tikaf. Kita juga bersyukur Allah berikan kesehatan yang luar biasa dan juga kesempatan yang luas dan besar. Walaupun kalau kita lihat kondisi berbeda antara i'tikaf tahun lalu dengan sekarang. Ya, mungkin karena sekarang banyak tempat i'tikaf yang luar ya. Tempat i'tikaf sekarang sudah ramai, otomatis jamaah yang hadir itu terbagi. Nah, itu ridho. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat. Walaupun nampaknya semangat banget. Ibadah fardhiyan, ibadah suram-suram. Ya, jadi kita akan mencoba untuk menyampaikan materi malam hari ini. Tema besarnya tentang fikih ibadah. Ya, kemudian babnya bab salat, subbabnya salat khusyuk. Ini sengaja diambil karena apapun kita malam hari ini lebih banyak mendirikan salat, ya qiyamul lail. Di sana banyak sholat. Jadi sengaja tema ini dipilih, mudah-mudahan nanti bisa sebagai bahan bagi kita untuk mampu melaksanakan sholat secara khusyuk. Sebagai landasan teori kita, Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh salat. Berarti ada 5 salat wajib yang kita jaga. Ada salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya. Ini yang pokok-pokok dulu, yang wajib. Was-salatil wusta, dan jaga juga oleh kalian salat wusta. Dari penafsiran ulama-ulama dan kajian-kajian dan di waktu kuliah kita dengarkan bersama ayah anda Dr. Sukri juga ada. Ya, itu salat wusta itu maksudnya adalah salat asar. Jadi ulama lebih banyak mentafsirkan wusta itu sebagai salat asar. Yang ana baca, yang saya baca, bagi siapa yang meninggalkan salat asar, maka ibadahnya hari itu atau pahalanya hari itu terkikis habis. Nah, ini yang berbahaya yang meninggalkan salat wusta itu. Berarti bisa kita ambil logika. Siapapun yang meninggalkan salat asar, berarti ibadah-ibadah di waktu itu menjadi sia-sia. Bisa jadi salat subuh kita sia-sia, zuhurnya sia-sia, maghrib dan isyanya sia-sia karena meninggalkan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Dan hendaklah kalian berdiri dalam salat itu karena Allah. Jadi kita sholat bukan karena istri, bukan karena suami, bukan karena tetangga, bukan karena kawan-kawan, tetapi betul-betul karena Allah. Qanitin. Dan juga dalam sholat itu hendaknya kita khusyuk. Nah, inilah kajian kita malam hari ini. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini beranjak mungkin dari kita semua. Sebahagian mungkin sudah merasakan sholat khusyuk, ada ketenangan dalam sholatnya. Sebahagian yang lain tidak ada, bahkan resah dan gelisah dalam sholat pun. Ingatan kita entah kemana-mana, badan di masjid, tapi panganan itu mungkin di Jakarta atau di Malaysia, apalagi yang di Bujang lah, mahkamah gitu kan. Ini kan bisa jadi. Atau kita yang sudah tua-tua juga demikian. Ya, kita sholat Allahu Akbar, andi baju rayu untuk anak-anak menabung. Nah, ini kan bisa jadi godaan-godaan tertentu yang membuat kita tidak khusyuk. Jadi kalau kita pahami sholat khusyuk itu adalah melaksanakan sholat dengan ketenangan jiwa dan raga, menghadirkan hati dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi batu-batu fokus, ada ketenangan, menghadirkan hati dan jiwa. Nah, ini orang yang sholat khusyuk. Tapi yang kalau yang khusyuk seperti yang tadi, Allahu Akbar, pangono atau pangona atau pangana, ini banyak pangono. Mana khusyuk itu ambil pangonau, pernah tahu Cilena. Pangonau itu kata teman-teman, ini menandakan tidak khusyuk.
Ada kisah-kisah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran hebatnya. Dulu, ya, ini juga sudah Anda sampaikan untuk kajian live itu di Facebook ini. Ada dahulu tahun-tahun 2000 awal pengajian sholat khusyuk di Bukit Tinggi. Bapak Ibu ya, membayarnya tidak sedikit itu. Kalau sekarang mungkin sedikit bagi kita, 1.500.000 mungkin lebih kurang kan. Nah, kalau kita uangkan sekarang berbeda, uang 1.500.000 masa itu dengan sekarang karena di masa itu emas cuma 300.000, berarti 300.000 sudah 505 emas. Kalau hari ini cuma emas, nah berapa kayak gini? 2,2 gini kan? Nah 2,2 kali 5 bisa boleh juta hanya untuk barajo sholat khusyuk. Kan luar biasa. Orang ingin sholat khusyuk, apapun dia korbankan itu termasuk uang. Diundang ke Bukit Tinggi itu, anak lupa hotelnya, hotel kapan juga ada tuh di iklannya banyak itu, dan orang banyak tertarik ikut. Nah, malam hari ini kita gratis, nggak bayar, ya tidak usah dikumpulkan emas 5 emas untuk belajar sholat khusyuk malam ini, tidak. Tapi kita coba gratis, beranjak dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beranjak dari kisah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Muslim, guru sekaligus teman saya atau sahabat saya. Waktu itu beliau saya undang untuk memberikan tausiah kepada jemaah umroh. Lalu beliau bercerita, tiba-tiba ada jemaah yang bertanya, Ustaz, baca harus supaya kami bisa sholat khusyuk. Lalu beliau menjawab, pertanyaan ini pernah juga dilemparkan oleh penuntut ilmu kepada para masyayikh. Ya, mirip-mirip seperti itulah. Bagaimana hendaknya atau caranya agar kami bisa mendapatkan sholat khusyuk, agar kami bisa khusyuk dalam sholat? Jawaban beliau adalah, ya, kata Syekh itu, bacalah buku 33 menggapai sholat khusyuk karangan Syekh ini, dan semuanya berbahasa Arab. Lalu beliau ingatkan, kamu yakin Bapak Ibu kan tidak pandai sebelum berbahasa Arab kan? Nah, ya. Makanya perlu kita terangkan juga di sini. Karena kalau nanti dibiarkan Bapak Ibu membaca sendiri, susah. Karena kita pun tidak paham semuanya bahasa Arab. Di sana ada 33 cara untuk menggapai sholat khusyuk Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Kan banyak itu. Tapi ditekankan ada 3 hal pokok, ya, 3 poin penting di sana. Ada 3 poin penting agar kita betul-betul mampu nanti mendapatkan kekhusyukan dalam sholat menurut apa yang disampaikan oleh Syekh tersebut dari paparan Ustaz Muslim. Nah, dia bukan ceritain. Apa yang pertama kata beliau? Yang pertama, agar antum mendapatkan sholat khusyuk atau memperoleh kekhusyuan dalam sholat, maka yang pertama itu benarkan atau sempurnakan wudu'mu. Inilah yang pertama kali diingatkan oleh Syekh tersebut dalam buku-buku yang beliau ingatkan tersebut tentang 33 cara mendapatkan sholat khusyuk atau menggapai sholat khusyuk. Ternyata pokok yang pertama itu adalah kita mesti menyempurnakan wudu. Maka tidak salah juga diingatkan dalam kajian-kajian atau waktu kuliah, al-wudu miftahus sholat, at-tuhuru miftahus sholat. Berwudu, toharah, bersuci itu kuncinya sholat. Makanya tidak bisa kita sepelekan. Ingat, momentum qiyamul lail isinya sholat. Tadi kita qiyam Ramadan malam juga kan, tarawih dan witir itu juga sholat. Ada lagi nanti mau pergi haji dan umrah, selain kita ziarah dan haji umrah, ngapain kita lagi di sana? Sholat juga kan, ujungnya sholat. Makanya ibadah yang paling banyak itu hari ke hari adalah sholat. Boleh kita buktikan, puasa yang wajib itu hanya sekali dalam setahun di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Zakat itu pun sekali setahun, ada haul dan nisabnya. Salat apakah setahun? Kalau sempat ada yang setahun atau 2 tahun, ini yang salah. Makanya salat itu adalah setiap hari, bahkan siang dan malam. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi ibadah sholat ini ibadah yang paling banyak kita kerjakan. Cuman sayangnya kita kadang-kadang ya tidak mendapatkan ibadah yang terbaik atau khusyuk dalam ibadah, khususnya sholat. Makanya langkah yang pertama diingat oleh Syekh tersebut,
dalam cerita Muslim, mari kita benarkan, kita sempurnakan wudu kita. Ini wudu ini. Untuk perkara wudu yang anak pahami, ya dalam kuliah-kuliah waktu di kampus di fikih ibadah, ya ada istilahnya istinja. Iku racu ditinggon di jamaah atau di kaum muslimin. Terkadang disepelekan istinja. Padahal kalau dikaji-kaji, istinja itu masya Allah fungsinya luar biasa. Membasuh mangke najis-najis yang meroke di lubang kubur dan dubur. Itu buang air kecil PAK atau mungkin maaf ya, siap buang angin yang membawa sesuatu. Ini yang perlu kita bersihkan, kita cuci, itu basuh, cibuk basuhannya. Nah, itulah ini yang agak kurang. Kecuali apa-apa nih maaf ya bapak ya, yang suka konciang atau pipis toga secara adat itu udah kurang adat itu. Itu pun sebenarnya konciangnya atau pipisnya dan jongkok. Ya, ibu kan cokdong. Nah, kami agak menjongkok. Ya, seperti apa caranya? Yang pahami seperti ini. Ya, seperti ini kita lihat. Jongkok. Ini kan menekan ini. Lalu keluar pipis semuanya, lalu kita mendayat 3 kali, baru kita cuci. Nah, untuk ibu-ibu, ya sama mungkin yang paling dicatatkan bagi ibu adalah pas mencucinya, pas ceboknya. Cebok itu tidak hanya siram-siram biasa saja. Kalau sekedar itu ambil air siram-siram, tidak akan bersih. Maka gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Pahamilah itu insyaallah. Ini penting. Istinja. Makanya siswa aku diajoni mama aku, ya ada jodoh. Nawa itu istinjai. Itu anu aja nih. Maaf kalau tidak pakai itu ya tidak masalah. Terserah. Anak tak kaji masalah khilaf atau tidak. Nawaitu istinjai minal waiti ma'an baumi fardhu alayya lillahi ta'ala. Itu dibaca itu menjelang beristinja. Mau dikurang mengaji perkara-perkara toharoh ini luar biasa. Nah, baru setelah itu kita ambil beko sunnah wudu. Ya gitu, jangan lupa baca bismillah, menghadap kiblat baca bismillah. Kemudian mencoba juga memasukkan air ke sela-sela jari kita, baku air masuk air ke hidung. Ya, menghirup basuhannya. Nah ini termasuk sunnah-sunnah yang mesti kita ambil. Dan setelah itu baru kita berwudu sempurna dengan rukun wudu yang ada 4 itu kan. 6 dalam pandangan Syafi'i ada niat dan tertib. Tapi kalau di Al-Quran kecuali di surah Al-Maidah kan basuh kuku, basuh tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala dan juga membasuh kaki sampai matu kaki. Nah, ini tapi nanti ada lagi niat di awalnya dan juga tertib. Tidak mungkin setelah muku langsung kaki, iya kan? Tidak mungkin. Nah, untuk muku pak, yang itu yang berurusan paman berikut masalah. Nah, tapi tidak kalian muku saudara itu, artinya di muka ini langsung didatakan ke seluruh muka. Apalagi yang pakai jenggot juga kena jenggot. Kalau sempat jenggot ini yang laki-laki yang tidak basah oleh air wudu, otomatis wudu kita tak sempurna. Kalau wudu tak sempurna, ingat tadi al-wudu al-tuhuru miftahus shalah. Wudu kunci salat, otomatis kuncinya nggak dapat karena wudu kita tak sempurna. Bisa salat kita bisa juga batal jadinya karena wudunya tak sempurna. Atau bahkan nanti wudunya tidak mengenai hak-haknya anggota wudu. Jadi muku betul-betul dibasuh sempurna 3 kali. Walaupun ada yang berpendapat 1 kali kalau sudah sempurna tidak masalah. Nah, kalau aku pribadi memang 3 kali. Tangan, membasuh tangan sampai siku. Sebahagian besar atau yang kecuali ada yang meniku disiram saja. Nah, air ledeng itu kan, itu mah bukan berwudu. Itu namanya menyiram air ke tangan. Ya berwudu apa? Kalau airnya yang kita begini kan, dia kita cuci dong, ya dengan tangan. Karena kemungkinan besar nanti ada debu-debu atau orang kumuh-kumuh dan loke ke tangan gitu. Ya kita basuh, jangan sampai hanya digini-gini saja. Oh, ini bisa kan? Kaki juga termasuk, kaki tinggal gini-gini saja kan? Nah, siram aja itu menyiram, bukan membasuh. Mana membasuh? Gunakan tangan untuk membersihkan anggota wudu kita.
tangan dan kaki. Termasuk menyapu sebagian kepala. Ya, kita itu sapu kan? Dia pilih kok mentang-mentang, Pak Ustaz, nama Syafi'i kan boleh minimal 3 lembar itu. 3 helai ya? Ya itu kan minimal. Masa itu ambil minimal. Sudah ibu blok kena itu agak banyak kena sampai kau kubur sojud. Nah, aku pernah diingin Ustaz biar ada pemirsa. Tahu tak anak-anak itu berwudu sampai kau kubur tuan sedina sojud bisa mengurangi hipertensi. Ya, mau segitu beliau. Jadi orang-orang yang hipertensi yang pemane kan, cocok kumpul di gis dia sujud. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh beliau. Kemudian telinga ini boleh waktu kita harus mengkok, seperti ada jaga sehari kan, boleh. Atau pas nyapu sebagian kepala, telinga juga boleh. Atau sebagian lagi ada ya, cici seperti itu. Baik, ini perkara wudu. Kalau kita mencoba sempurnakan wudu kita, insya Allah langkah khusyuk dalam sholat akan kita dapatkan. Karena wudu ini adalah kuncinya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kata beliau? Kata syekh tersebut, agar ya, sholat antum khusyuk, maka langkah yang kedua adalah berupayalah untuk membersihkan hati dan jiwa dari penyakit-penyakit hati dan kotoran-kotoran jiwa. Iko maksudnya itu menghindarkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, riya, takabur, sombong dan sebagainya. Apalagi yang pendendam. Logikanya begini, orang yang suka bermasalah dengan hati, pendendam, ini mungkin tidak dia khusyuk dalam sholat, sedangkan hatinya berkecamuk. Itu tidak mungkin sebenarnya, karena khusyuk ini adalah ibadah hati. Apa tadi? Menghadirkan hati, menghambakan diri pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba hati kita bermasalah. Awak tidak sementara baru muncul orang baca pada debat jidal, dan tidak dulu lagi maaf, tidak dulu minta maaf. Jelas hati bermasalah. Apalagi penyakit-penyakit hati yang lain, seperti kejadian-kejadian ceramah, SMS lah. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini berbahaya. Nah inilah yang mesti kita coba. Apa aja kalau membersihkan hati? Konon-konon sana lagi topik itu cukup mewakili itu. Obat hati ada 5 perkara. Anak tidak usah nyanyikan, ya tidak usah suara lagi habis nih. Yang pertama baca Quran, ya kemudian dari sholat malam, banyak berpuasa, lain bagawi orang soleh, anu 5 itu kan. Nah silakan itu. Insya Allah Taala ya akan ada hati yang bersih, yang suci, hati yang salim, qalbun salim, seperti nama dia Abdi Salim kan, hamba yang selamat. Kalau ada nama anak itu qalbun salim, hatinya yang selamat. Tapi kalau Abdi Salim, ini yang selamat insyaallah taala ya, hamba yang selamat. Nah, bedanya sama apa tadi? Doni nur hati kan. Ya, itulah nak. Makanya hati-hati bagi namu. Ibu kalau tahu nama aku artinya pasti ibu tertawa kan. Nah, jadi hati namu penting. Doni dari kata-kata dunia. Mana dunia? Hampa. Ngerti? Manusia yang hampa dari cahaya petunjuk. Wah, ayo, ibu. Nah, sampai tu mau protes kagait ke mama. Bapak Doni Nur Hadi mak dia ngomong. Doni itu bahasa Indonesia, Nur Hadi itu bahasa Arab. Doni yang mendapatkan cahaya betul. Bahasa namanya bagi awak. Aku syukur kan. Baru ada protes lu. Ya namun cuma Doni ditambah Nur Hadi, berarti hampa dari cahaya petunjuk. Ini tidak bagus. Kalau beliau bagus namanya Abdi Salim. Atau Bapak Syukri kan? Syukri, berarti orang yang bersyukur. Yang luar biasa. Tio hewan mana yang hewan? Makanya anak-anak itu besok kalau lahir lagi nemu cacat. Yang mau dia anak ya Muhammad Yusuf Al-Halim, Tazkiyah Mutmainnah, yang Muhammad Mumtaz Al-Khalifah. Jadi cukuplah nama itu yang kacau balau. Nama anak itu jadi. Baik, ini yang kedua ya. Yang kedua kita mesti bersihkan hati dan jiwa kita agar mendapatkan salat khusyuk insyaallah taala. Yang ketiga yang terakhir, mudah-mudahan ngaji malam lancar. Yang ketiga, pahami bacaan sholat kita. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, anak-anak, remaja-remaji, pemuda-pemudi sholat yang khusyuk kalau tak paham bacaan sholat sendiri? Ya kan? Awak tak mengerti Allahu Akbar. Ada yang sebagian baca Jami'an walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia tak paham maknanya, tak mengerti maksudnya. Di mana itu kan sholatnya khusyuk?
Ada yang lain Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kan banyak tuh model-model iftitah, istiftah. Nah, berarti gitu. Nah, ini mesti catatan penting. Ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, tontonan gitu baca. Jangan pula bermimpi dapat salat khusyuk. Dibaca oleh cara barajo gitu banyak. Barajo baca buku tanya-tanya, tapi yang boleh baca buku. Curi-curi terjemahan dari salat-salat wajib yang itu baca tu. Ada buku dulu yang susuk legendaris punya tuntunan salat lengkap. Ampun tidak termasuk membinakan itu ya. Jadi kalau dia mudah-mudah membinakan itu lah kesimpulan di situ. Memang dalilnya sedikit, tapi kesimpulan memudahkan orang awam yang punya buku ini bagus. Sifat salat Nabi raja itu bagus. Bagi kita seorang thalabul ilm bagus itu. Tapi bagi yang awam hanya punya buku tuntunan salat lengkap, kita hargai. Jangan kalau dibilang bid'ah. Nah ini tidak enaknya. Malah buku ini step bid'ah kan. Itu bukunya bagus, lalu cek bukunya bagus. Walaupun itu ada dalil tertentu yang mungkin awak tak sepakat ya itu. Jadi jangan bermudah-mudah. Pokoknya untuk kalangan awam, untuk masyarakat umum, cocok buku tuntunan salat lengkap itu. Nah itu buku legendaris itu. Longkoknya niat salat subuh, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah itu kalau salat berjemaah. Kalau salat seorang adaan lillahi ta'ala. Jadi tidak ada masalah. Yang punya buku yang lebih hebat sifat salat Nabi, ya silakan saja diamalkan. Jangan sampai gitu begitu mencokoret, iku buku ana dibaca Honda ado dalil banyak yang hadisan stoif. Nah, jangan begitu. Untuk kalangan umum itu tak penting bagi dia hadisnya hadis ini hadis stoif lah. Yang penting dia ada kesimpulan yang mungkin di ulama-ulama itu dibacanya itu paham itu, insyaallah itu benar. Taklid yang dibenarkan. Hanyalah kepada syukur percaya. Tapi kalau untuk penuntut ilmu hanya butuh mencari dalil-dalil yang lain, mencari bukunya kita wajar. Karena yang seorang penuntut ilmu orang mau gimana? Ini juga kerajaan mengalih di pasar. Mereka mungkin mencari-cari ilmu. Adanya perlu buku yang praktis. Makanya praktis tuntunan salat lengkap. Nah inilah kira-kira Bapak Ibu ya. Pahami bacaan salat kita. Contohnya lain. Ketika kita duduk atau sujud, ayat dibaca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Ini ada 8 doa kan? 8 ya. Ada yang pendek juga boleh. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu juga boleh. Nah, ada masalah. Termasuk kita tadi Gamirau boleh, kalau bapaknya juga boleh. Yang tak boleh diganti itu apa? Al-Fatihah. Coba, ada nak ganti Al-Fatihah? Kalau iftitah sunnah ada gantinya. Kalau bacaan-bacaan tadi di ruku sujud boleh. Ada lawannya. Maaf, ada yang lain. Contohnya subhana rabbil a'la itu sujud. Boleh juga subhanallah wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kalau Al-Fatihah ada gantinya? Tak bisa ada gantinya. Itu memang harus kita baca Al-Fatihah. Nah, makanya Al-Fatihah ini dari bismillah itu sampai waladhdallin mesti terus kita mencoba memperbaikinya. Walaupun nanti bacanya tidak sempurna, tapi mendekati sempurna. Insyaallah taala salat kita luar biasa. Nah, dari itu kita simpulkan ada 3 pokok yang mesti kita kejar untuk salat khusyuk. Yang pertama, sempurnakanlah kembali wudu kita. Berikan hak-hak anggota wudu dengan sempurna. Ambil juga lah sunnah-sunnahnya. Insyaallah luar biasa. Yang kedua, bersihkan hati dan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati dan kotoran jiwa. Yang terakhir, mari kita coba memahami kembali bacaan-bacaan salat kita. Insyaallah kalau kita pahami, kita baca akan hadir salat khusyuk. Termasuk mungkin yang lain, ya, jangan memakan makanan yang subhan, apalagi yang haram. Tempat salat kita mesti bersih dari najis. Pakaian kita mesti bersih dari najis. Kemudian apa lagi? Pakaiannya jangan sampai pakaian curian. Nah, banyak yang lain ya. Tapi nanti tadi nampak yang pokok. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu. Karena setelah ini mungkin ada yang akan istirahat, lanjutkan ngaji dan sebagainya. Setidaknya ini panduan bagi kita ya. Untuk sholat BQ ingat, BQ supaya kan akhirnya menjatuh. Nah, bahas baik itu khusyuk. Supaya kita khusyuk, itu ikuti
ikuti bacaan imam tuh itu domon. Kalau itu paham, insyaallah taala mantap juga. Minimal untuk yang bacaan-bacaan yang familiar lah. Kok ayat-ayat yang baca Ustaz itu kok kita ngerti gitu. Nah, tapi bacaan-bacaan khusus seperti Iftitah, Al-Fatihah, ayat-ayat pilihan, bacaan ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu kita mesti paham agar kita khusyuk. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikianlah Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semuanya jujur kan? Aku mengerti. Ya, ibu paham kan? Aku mengerti karena aku mengaji di buku guru aku di situ. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, aku qouli hadza astagfirullah subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.